Oke, kita lanjutkan untuk tanggal 16 Januari 2023. Nah, untuk tanggal 16 Januari, penagihan kepada Toko Anissa atas pengiriman barang tanggal 15 Januari 2023. Oke, berarti untuk penagihan adalah faktur penjualan. Oke, pelanggannya adalah Toko Anissa. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023, oke, karena melakukan penagihan atas pengiriman barang, maka ambil dari pengiriman. Oke, kita cari. Nah, ini akan kita tagihkan semua. Oke, kemudian tidak ada informasi lain selain kita menagihkan, berarti yang lain-lainnya nggak perlu diganti ya. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke, selanjutnya tanggal 17, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Bintang Raya dengan rincian sebagai berikut. Urgent, sehingga bagian gudang tidak perlu membuat permintaan barang. Lengkapi alamat kirim sebelum menyimpan transaksi. Diharapkan barang dapat diterima pada tanggal 18 Januari 2023. Oke, berarti langsung saja ke pembelian, pesanan pembelian. Ini di close, kemudian pembelian, pesanan pembelian. Oke, pemasoknya adalah Bintang Raya ya. Jadi kita beli ke Bintang Raya atau PO pada tanggal 17 Januari. Oke, nah ini karena baru pertama, berarti kita menggunakan pilih. Pilih guling jumbo, 48.000. Enggak huruf deh. Oh, disamakan aja ya, biar enggak. Oke, yang pertama adalah standar. Guling guling standar sebanyak 40, harganya 27.000. Oke, ya kalau udah sim lanjut, kemudian jumbo, eh guling, guling jumbo 40, harganya 48.000. Oke, kok sudah ke info, alamat kirimnya diisi. Nah, diharapkan dapat diterima pada tanggal 18 Januari. Oke, berarti ini tanggal 18 Januari 2023. Sudah, berdasarkan di sini hanya untuk barang, kemudian lengkapi alamat kirim dan diharapkan dapat diterima pada tanggal 18 Januari 2023. Oke, sudah, kok udah disimpan. Nah, selanjutnya tanggal 18-nya perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian. Oke, berarti menerima barang sekaligus tagihan yaitu faktur pembelian atas pesanan yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor faktur ini kita copy. Dikirim menggunakan mobil pick up, perusahaan menggunakan deposit yang telah dibayarkan sebelumnya sebagai pengurang nilai fakturnya. Seluruh barang kemudian disimpan di gudang A. Oke, berarti ini di close kita ke faktur pembelian. Oke, pemasoknya adalah Bintang.
pada tanggal 18 Januari 2023 ambil dari pesanan. Oke, kemudian kita lihat ini lanjut. Nah, tadi eh, barangnya dimasukkan ke gudang A. Oke, ubah. Kemudian selain gudang sudah ya, terus kita isi ke info lainnya untuk mengisi nomor faktur dan barang dikirim menggunakan mobil pick up. Oke, nomor fakturnya di copy paste. Kemudian ini menggunakan mobil pick up. Nah, untuk biayanya kan nggak ada, sedangkan kita menggunakan uang muka. Uang muka ada di sini, atau juga bisa ambil dari uang muka. Misalkan ya salah satu, kita misalkan pakai ini dulu. Yang ini kemudian kita pilih. Nah, ini kan keluar ya uang muka pada tanggal 8 berapa ini tadi? Uang muka pada tanggal 8 Januari 2023. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Jadi ada uang mukanya. Kalau misalkan ini saya tunjukkan aja ya. Bisa pakai dari sini atau pakai ambil dari uang muka. Nah, ini kan juga keluar ya, uang muka pada tanggal 8 Januari 2023. Oke, jadi bebas mau pilih yang mana caranya untuk ambil uang muka. Ada dari sini uang muka atau pakai ambil uang muka. Oke, sehingga di sini ada dua barang dengan 80 kuantitas, totalnya 3 juta. Ada PPN 330, maka totalnya 3.330. Tapi dikurangi dengan uang muka. Oke, ada lagi infonya. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita simpan dan kita lihat jurnalnya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat jurnalnya. Rincian jurnal, maka seperti ini. Persediaan barang kan kita terima sebesar 3 juta, ada PPN masukannya 166.487. Nah, kemudian ada hutang usaha dan uang muka pembeliannya berkurang di sisi kredit. Nah, kalau kita lihat dari sini hutangnya eh, dibagi dua ya. Jadi satunya sudah lunas menggunakan uang muka pembelian, sisanya menjadi hutang usaha IDR. Kemudian untuk PPN masukannya di sini 166.487. Jadi ada dua, dibagi dua maksud saya. Kan harusnya PPN-nya ini kan 330. Sehingga yang di jurnal PPN masukannya hanya yang berdasarkan yang sudah dibayarkan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 21. Perusahaan memutuskan untuk menjual satu unit aset tetapnya yaitu motor seharga 5 juta untuk laba atau rugi disposisi aset tetap. Jadi kalau menjual aset menggunakan fitur disposisi aset tetap yang dialokasikan ke akun 7.300 laba rugi penghentian aset tetap, penerimaan atas penjualan aset tetap ditransfer ke rekening UOB. Buatlah akun baru 7.300 atas nama akunnya laba rugi penghentian aset tetap dengan tipe akun beban lainnya. Oke, berarti ini sudah ya untuk faktur pembeliannya. Jadi yang uang mukanya ini kan yang kemarin ya waktu awal membuat uang muka itu kan termasuk PPN sehingga tadi waktu kita lihat jurnalnya uang muka pembelian itu bukan 1.650 tapi dikurangi dengan PPN-nya sehingga seperti ini. PPN-nya juga di sini harusnya kan PPN itu melekat pada barangnya.
330, tapi di sini hanya setengahnya. Jadi yang setengahnya kemarin sudah masuk di PPN masukan dari uang muka. Kalau kita total, misalkan kita total ya, bentar ya. Kita sambil belajar jurnalnya. Ini kan 166487. 166487. Oke, kemudian uang muka pembelian pada tanggal 8, 165513. 163 ditambah 163513. Oke, ini ya hasilnya 330. Jadi seperti ini. Jadi yang awal itu masuk di pencatatan PPN masukannya uang muka, sedangkan yang 166487 sisanya itu pada saat dikirimkan barangnya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan masuk ke transaksi tanggal ini tadi, 21 Januari. Nah, berarti kita mau jual aset, sehingga aset tetap, disposisi aset tetap yang ini. Oke, aset yang akan kita jual adalah motor. Oke, ini penjusutan terakhirnya 31 Desember 2022, karena memang proses akhir bulan yang terakhir kita lakukan adalah pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, kita akan melakukan disposisi atau penjualan aset tetap pada tanggal 21 Januari. Oh iya, kita sebelum melakukan disposisi aset tetap, kita diminta untuk membuat akun baru. Maka kita ke buku besar, akun perkiraan, kita buat beban lainnya ya, sesuai di soal ini. Dengan tipe akun beban lainnya, kemudian kode perkiraannya adalah 7.300. Namanya bisa kita copy langsung saja di sini, laba rugi penghentian aset tetap. Oke, kok udah simpan. Nah, kita lihat apakah harus disubkan. Nomor 7. Ini ya. Nah, ini 7.300. Oke, dia berdiri sendiri, jadi nggak perlu disubkan. Oke, kok sudah di close. Selanjutnya kita ke disposisi aset tetap. Yang akan kita jual motornya kan satu. Akun laba ruginya apa? Yaitu yang tadi ya, 7.300 tadi. Di laba rugi penghentian aset tetap. Asetnya dijual ya. Harganya berapa? Harganya ini ya, 5 juta. Oke, akun penjualannya adalah di sini. Oke, untuk akun penjualannya kita pilih. Jadi maksudnya itu dimasukkan kemana? Sesuai di soal. Ini kan uang 5 juta ini dimasukkan ke UOB IDR. Oke. Kalau sudah kita simpan. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Silakan ke list, kemudian kita lihat untuk jurnalnya. Nah, ini jurnalnya.
Jurnalnya yang pertama, karena sudah dijual, maka kita menjurnal beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 250.000. Kemudian ini untuk penentuan pada saat penghentian aset tetap kan ya, untuk mengetahui laba atau rugi penghentian aset tetap. Dilihat dari akumulasi penyusutan kendaraan di akhir dijualnya, yaitu 8.750 dibandingkan dengan kendaraannya di sini, yaitu 12 juta, berkurang 12 juta, maka kalau kita bandingkan ini rugi ya, sebesar 3.250.000. Nah, pada saat dijual kita menerima pembayaran sebesar 5 juta yang ditransfer ke UOB IDR, dan untuk ini laba rugi penggantian aset tetapnya yaitu 5 juta. Oke, tapi kalau dilihat dari sini, atas selisih yang kedua, laba rugi penggantian aset tetap di debit 3.250.000, uang yang kita terima adalah 5 juta. Sehingga untungnya ya selisihnya ini 5 juta dikurangi 3.250.000. Oke, kalau sudah kita close, selanjutnya kita ke soal. Nanti silakan dicari ya. Terus, jadi total atau saldo akhir UOB IDR sampai tanggal 21 Januari. Nah, selanjutnya kita ke dua-dua. Perusahaan melakukan retur 5 pieces guling jumbo yang dibeli pada ini ya, atau dibeli dari PT Bintang Raya dengan nomor faktur ini. Alasan retur karena produk cacat dan tidak dapat dijual. Oke, untuk di accurate ini retur penjualannya nggak pakai faktur pembelian terus di minus ya. Tapi dia sudah punya sendiri tempat untuk meretur. Berarti kita ke pembelian dicari retur pembelian ini. Retur pembelian. Oke, pemasoknya siapa? Bintang. Tanggal 22 ya, 22 Januari 2023, retur dari faktur. Ini ada penerimaan tanpa faktur atau uang muka. Kalau dari soal kan returnya dari faktur. Cari nomor fakturnya yang ini sesuai di soal yang BR084. Kemudian kita ambil. Yang mau diretur apa? Guling jumbo. Berarti yang dicentang guling jumbo. Bener ya, guling jumbo sebanyak 5 pieces. Berarti kita buka ini, diklik guling jumbonya, kita ganti kuantitasnya adalah 5. Oke, info lainnya misalkan Nana produk cacat ya. Oke, untuk di info ini nggak ada yang perlu diganti. Terus tidak ada biaya kan ya, nggak ada biaya lain-lain. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Kemudian kita lihat jurnalnya, dibuka listnya, kita klik PT Bintang Raya ini. Jurnalnya adalah ini. Karena waktu kita beli ke PT Bintang Raya masih kredit ya, maka hutang usahanya di debit berkurang sebesar 266.400 rupiah pada PPN masukan. Nah, untuk HPP-nya ini nol ya. Kemudian persediaan barang dagangnya berkurang 240. Oke, kalau sudah di close. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 23 Januari. Oke, nah, di sini kita akan melakukan pesanan penjualan. Jadi ada tenaga penjual Danu mendapat pesanan untuk membuat produk bed cover custom dengan rincian sebagai berikut. Produk diambil dari gudang B
Untuk bed cover warna ini di custom. Yang diambil dari gudang B. Biaya customnya ini dialokasikan ke akun beban operasional lainnya. Biaya pesanannya dialokasikan ke akun persediaan dalam proses. Pesanan akan diselesaikan ke produk dengan rincian sebagai berikut. Buatlah item baru untuk bed cover custom dengan informasi seperti di atas. Ada lagi? Oke, ini aja ya. Nah, berarti kita harus buat dulu ini item baru dengan nama bed cover custom. Oke, ini di close, kemudian kita ke buat baru ya, berarti persediaan barang dan jasa. Nama barangnya adalah bed cover custom. Kategori barangnya bed cover ya. Ini sesuai di soal. Kemudian jenis barangnya persediaan. Ini dipilih bahan baku saja. Satuannya adalah, nggak ada ya di sini. Satuannya, misalkan set. Kemudian kita ke penjualan dan pembelian dulu. Nah, untuk default diskonnya nggak ada, tapi untuk default harga jual satuannya dijual sebanyak sebesar 140.000. Oke, ini nggak ada ketentuannya, ada PPN-nya ya. Oke, di sini diisi karena di soal adalah PPN 11% ya. Oke, sudah ya, untuk stok ini tidak perlu ada yang diisi. Untuk akun-akunnya nggak ada ya. Jadi tetap saja kalau sudah disimpan. Oke, selanjutnya kita ke persediaan, kita buat dulu pesanannya, yaitu pekerjaan pesanan. Pada tanggal 23 Januari, nah ini kita ambil bed cover warna, jadi mau diambil untuk di custom sesuai permintaan. Sebanyak 10 ya, 10 gudangnya diambil dari gudang B. Ya kalau gudang A soalnya udah habis. Berarti gudang B, oke. Ini pas ya ada 10 sisanya. Nah, udah lanjut. Kemudian ada beban di sini. Biaya customnya adalah 50.000. Biaya custom ini dialokasikan ke akun beban operasional lainnya. Berarti ini ke beban operasional. Oke, beban operasional lainnya sebesar 50.000. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, untuk di sini ini adalah 10 set, kemudian bebannya 50.000. Untuk info, kita isikan ya sesuai di sini. Biaya custom ini sudah. Nah, biaya pesanan dialokasikan ke akun persediaan dalam proses. Ini berarti persediaan dalam proses. Oke, kalau referensi pelanggan ini belum tahu ya, atau di bawah ini nanti akan dijual kepada ini perusahaan mengirim barang atas pesanan LTD pada tanggal 24 Januari, kan ya? Nah, ini yaitu CV berseri indah. Tapi sebetulnya kalau ini nggak diisi, karena nggak berbintang merah, harusnya bisa disimpan. Oke, kalau sudah disimpan, ya, jadi nanti
sedang diproses. Jadi sedang di custom, dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi tanggal, ini sudah ya, berarti tanggal 24. Tenaga penjual Ilham menerima penjualan tunai dari Hasana Ltd dan melakukan pembayaran transfer ke UOB IDR. Oke, berarti penjualan tunai berarti penjualan, kemudian faktur penjualan. Nah, untuk faktur penjualan ini kita akan menjual kepada Hasana Ltd, yaitu bantal selimut motif 80, guling standar 50. Hasana Ltd pada tanggal 24 Januari 2023. Kita pilih barang. Yang pertama adalah bantal selimut motif sebanyak 80. Nah, penjualnya adalah ini ya, Ilham. Kemudian barangnya, oke, karena ini belum dikirimkan, tapi hanya ditagihkan, jadi aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka. Oke, ini di close dulu aja. Nah, kita ke info. Di sini belum ada faktur di muka ya. Oke, berarti ini saya close. Ya. Nah, kita aktifkan fitur faktur di muka ke pengaturan preferensi fitur untuk penjualan. Nah, ini diaktifkan yang ini, faktur di muka. Kalau sudah simpan, kemudian ke penjualan, faktur penjualan. Nah, setiap ada faktur di muka, kita harus buat dulu atau mengaktifkan faktur di mukanya dengan klik info lainnya dan dicentang untuk faktur di muka mendahului pengiriman ini. Nah, kalau sudah kita isi tadi Hasanah pada tanggal 24 Januari 2023. Oke, yang pertama tadi adalah ada bantal ya. Bantal selimut motif sebanyak 80. Nah, sehingga gudangnya yang tadi aktif ya, ini sekarang kita nggak perlu mengisi gudang karena kita tidak mengirimkan barangnya pada tanggal 24 Januari. Penjualnya adalah Ilham, lanjut. Kemudian yang kedua adalah guling standar. Guling standar ini sebanyak 50. Nah, kalau sudah lanjut, kemudian untuk tanggal pengirimannya sesuai di soal dikirimkan ini ya pada tanggal 28 Januari. 28 Januari 2023. Oke, untuk bebannya ada nggak? Ini ya, perusahaan juga mencatat biaya angkut sebesar 250.000 yang dialokasikan ke akun pendapatan lain-lain. Oke, berarti ada ke pendapatan. Ini sebesar 25.000. 25.000 apa 250? 250 ya. 250.000 nih untuk beban angkut dialokasikan ke pendapatan lain-lain sebesar 250.000. Udah lanjut. Kemudian karena ini penjualan tunai, maka kita pakai proses, yaitu proses pembayaran. Oke, proses pembayaran kita terima ke UOB IDR pada tanggal
24 Januari 2023. Nah, kita terimakan semua, berarti kita klik hitung nilai pembayaran. Metode bayarnya adalah ini, transfer. Transfer. Oke, sudah. Kalau sudah kita simpan. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Bagaimana jurnal jika faktur di muka? Jadi artinya faktur di muka itu fakturnya diberikan atau tagihannya diberikan, kemudian barangnya dikirimkan setelahnya atau di hari kemudian. Kemudian untuk rincian jurnalnya yang pertama, piutang usahanya. Oke, untuk jurnalnya adalah pada saat kita menjual, ini piutang usaha bertambah, PPN keluaran bertambah di sisi kredit, penjualan bertambah di sisi kredit, pendapatan lain-lain juga bertambah di sisi kredit. Kemudian, karena belum dikirimkan, maka kita tidak bisa menjurnal ini persediaan. Tapi di Accurate ini dijurnalnya dengan HPP pada barang terkirim. Oke, kok sudah di close, kemudian kita juga akan melihat jurnal dari sisi penerimaan penjualan. Kalau penerimaan penjualan kan berarti harusnya UOBIDR pada piutang ya. Ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke transaksi tanggal 28. Untuk transaksi tanggal 28, perusahaan mengirimkan barang atas pesanan Hasana Ltd pada tanggal 24 Januari. Pengiriman menggunakan jasa angkutan. Semua produk diambil dari gudang A. Oke, berarti kita akan mengirimkan barang penjualan pada pengiriman pesanan. Ini ya, pengiriman pesanan kepada Hasanah pada tanggal 28 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan jasa angkutan. Oke, kalau sudah ambil dari faktur di muka, kita pilih ini ya barangnya. Kemudian kita lihat di info lainnya. Oke, tidak ada yang harus diisi ya. Jadi kita kirimkan barangnya. Nah, kita kirim barangnya ini diambil dari gudang A. Oke, berarti kita ubah gudang, yaitu gudang A. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, sekarang kan barangnya sudah dikirimkan. Maka kita ingin melihat jurnalnya. Ini kita lihat jurnalnya. Maka yang tadi di awal saat faktur di muka, itu barang terkirimnya sekarang di debit ya, pada persediaan. Jadi seperti ini. Oke, jadi barang terkirimnya sudah nol dan sudah bisa mengakui persediaan barang. Oke, kalau sudah kita close, lanjut. Oke, untuk yang nomor 7 ini silahkan dicari di apa? Di persediaan barang per gudang. Silakan ditambahkan langsung totalnya berapa untuk guling standar di gudang A plus gudang B. Maka jawabannya langsung aja totalnya. Oke, tanggal 28 ini perusahaan menyelesaikan produk custom atas transaksi tanggal 23 Januari. Perusahaan langsung langsung menyiapkan produk custom tersebut sekaligus tagihan kepada CV Beseri Indah. Tenaga penjual Danu pengiriman di tanggal yang sama menggunakan mobil pick up. Oke, berarti langkah yang pertama kita ke penjualan ya.
Oke, sebelum kita ke faktur penjualan, berarti kita selesaikan dulu, berarti di persediaan, diselesaikan dulu pekerjaan pesanannya itu, yaitu di sini penyelesaian pesanan. Jadi yang di waktu tanggal berapa? Tanggal 23 Januari itu pekerjaan pesanan, yang tanggal 28 penyelesaian pesanan. Ini. Oke, kita tanggal 28 Januari. Nomor pekerjaannya kita cari ini yang tanggal 23 Januari 2023. Tipe penyelesaiannya adalah barang. Kita cari barangnya. Kan awalnya itu mengerjakan bed cover warna ya. Bed cover warna. Nah, waktu sudah selesai itu menjadi bed cover custom. Oke. Sebanyak berapa? 10. Porsi penyelesaiannya adalah 100%. Kemudian lanjut. Oke. Infonya nggak ada ya. Oke, ini untuk hanya mencatat eh, penyelesaian pekerjaannya. Kok sudah simpan. Oke, kita lihat jurnalnya sekalian sama yang tadi ya yang di awal penyesuaian sorry pekerjaan pesanan. Oke, awalnya pada tanggal 23 Januari ini jurnalnya adalah ini ya, yang persediaan barang dalam proses 830.000 pada persediaan barang berkurang 80.000. Kemudian beban operasional lainnya karena ada biaya customnya 50.000. Nah, untuk beban operasional lainnya ini dikredit ya. Kemudian pada saat sudah diselesaikan, kita lihat jurnalnya, maka jurnalnya seperti ini. Persediaan barang dagang bertambah sebesar 830.000 pada persediaan barang dalam proses, yaitu 830.000. Oke, setelah kita selesaikan, maka kita kirimkan beserta tagihannya, berarti ke faktur penjualan kepada CV Berseri Indah pada tanggal 28 Januari 2023. Nah, ini ambil atau pilih. Nah, di sini kan nggak ada ya, ambil. Jadi kita pilih. Pilih custom. Ini bed cover custom. Kuantitasnya 10. Kemudian diambil dari gudang A. Info tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal fakturnya ya. 28 Januari 2023. Pengiriman menggunakan mobil box, mobil pick up. Oke, sudah. Tenaga penjualnya Danu. Nah, yang tadi waktu kita menerima pesanan kan masih belum tahu ya. Maksudnya bukan belum tahu, belum bisa diinput. Nah, kalau sekarang sudah bisa, maka kita isi penjualnya Danu. Udah lanjut. Sudah, kita baca dulu apakah sudah diisi semua sesuai soal. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, maka jurnalnya adalah, ini kan belum lunas ya. Ini piutang usaha bertambah di sisi debit, PPN keluaran bertambah di sisi kredit, penjualan bertambah di sisi kredit, HPP ini 830.000 bertambah, dan pada persediaan barang dagang berkurang di sisi kredit.
Sudah. Selanjutnya tanggal 29. Tanggal 29 ini perusahaan membeli aset tetap motor seharga 13.500.000 untuk mengganti motor yang dijual. Pembayaran melalui transfer dari UOB. Gunakan akun perantara transaksi aset tetap dalam transaksi pembayaran. Tambahkan aset tetap ini. Oke, berarti ada 3 langkah ya. Yang pertama, kita membeli aset. Oke, ini di close, kita ke pembelian, faktur pembelian. Nah, berarti pemasoknya pakai umum ya. Pada tanggal 29 Januari 2023. Oke, kita pilih di sini pembelian aset. Pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Accurate akan membuatkan barang dan akun perkiraan pembelian aset. Nah, berarti akun perantara ini ya. Nama asetnya adalah motor. Oke, sebanyak satu, harganya 13.500.000. Nah, kalau di soal ini nggak ada PPN, maksudnya nggak ada keterangan di termasuk PPN atau dikenakan PPN, maka kita tidak boleh berasumsi ada PPN, maka di uncheck ini. Lanjut, ini nomor fakturnya kita isi. Oh, nggak diketahui ya. Berarti boleh kita isi sendiri. Misalkan AT01. Alamatnya juga boleh kita isi. Dikirimkan ke alamat perusahaan. Tanggal pengirimannya karena pembelian secara tunai berarti bisa diisi 29 Januari 2023. Oke, kalau sudah nggak ada biayanya ya. Nah, kalau sudah kita proses pembayaran. Oke, banknya UOB IDR. Nilai pembayarannya semuanya 13.500.000 pada tanggal 29 Januari 2023. Infonya transfer ya, metodenya yaitu transfer bank. Oke, kalau sudah disimpan. Sudah ini untuk proses pembelian serta pembayaran dari aset tetap. Oke, kita lihat jurnalnya. Ini sudah lunas ya. Jurnalnya adalah pembelian aset pada hutang usaha IDR. Oke, kemudian pada saat dibayarkan, maka jurnalnya adalah hutang usaha IDR pada UOB harusnya. Ya, benar ya. Hutang usaha IDR pada UOB. Nah, sekarang kita mencatat atau mengakui ini aset tetapnya. Jadi gunakan akun perantara transaksi aset tetap dalam transaksi pembayaran ini nggak ada ya. Jadi waktu kita lakukan yang tadi pilih pembelian aset itu sudah termasuk dalam langkah perantara transaksi aset tetap, yaitu menggunakan pembelian aset kalau yang di sini. Karena karena di settingannya ini, misalkan ini ya, kita lihat dulu preferensi pembelian ini untuk faktur pembelian diakui pembelian aset yang ini. Oke. Selanjutnya kita pencatatan aset tetapnya ya. Jadi dicatat di aset tetap. Kemudian kita lihat daftarnya. Nah, ini kan kalau gambar seperti ini masih draft, maka kita akan mencatat di motor, motor ini sebagai aset tetap perusahaan. Nah, tanggal belinya 29, tanggal dipakainya juga kita anggap tanggal 29. Asetnya tidak berwujud, bukan ya. Asetnya kan berwujud. Metode penyusutannya sesuai di soal yaitu garis lurus, akun asetnya yang pertama,
kendaraan. Akumulasinya juga kendaraan. Kuantitasnya satu, umur asetnya sesuai di soal 4 tahun. Nama asetnya ini ya, motor operasional. Oke, kemudian bulan, ini enggak ada ya, 4 tahun persis ya. Rasionya otomatis keluar 25%. Nilai sisa enggak ada ya, tanpa nilai sisa. Oke, kita lihat yang lain-lainnya. Ini kategori asetnya juga kendaraan. Ini. Nah, untuk pajaknya ini coba kita klik ya. Kategori pajaknya adalah ini. Oke, untuk ini ya. Jadi klik ya ya, yang ini. Kategori pajak golongan satu garis lurus. Nah, sudah. Ini pembelian asetnya 13.500.000. Oke, diterima di sini di kantor pusat. Sudah kok udah kita simpan. Eh, Mas kadang apa? iya sebentar. Aku silakan perbandingan akun beban perusahaan harus diisi. Bentar, mungkin ada yang kelewat ya. Oke. Oh ini kurang satu ya. Akun beban penyusutan juga beban penyusutan kendaraan atau beban penyusutan. Nah ini beban penyusutan kendaraan. Kok udah simpan. Sudah. Apakah di sini ada jurnalnya? Ini ya, kita lihat jurnalnya. Maka akun perantaranya itu pada saat membeli aset menggunakan pembelian aset. Jadi nggak langsung menuliskan apa motor kayak gitu. Atau kan motor kan masuk klasifikasi kendaraan atau kategori aset kendaraan. Nah, pada saat aset itu masuk dalam daftar aset tetap, maka sudah bisa diakui menjadi kendaraan atau dari kategori aset kendaraan. Sehingga pembelian asetnya sudah nol. Ini hanya sebagai akun perantara. Kalau sudah close, selanjutnya tanggal 30. Perusahaan mencatat transaksi admin bank. Oke. Berarti kalau admin bank kan nggak ada hubungannya sama pembelian ataupun penjualan, maka bisa langsung menggunakan kas dan bank. Berarti pembayaran ya. Kita mau bayar admin bank ya. Atas beban ini dialokasikan ke akun beban lain-lain. Oke, kas dan banknya UOB IDR tanggal 30 Januari 2023 dan lain-lain ini sebesar untuk yang admin banknya UOB 75.000. 75.000. Lanjut. Oke, kok sudah simpan, sudah dibayarkan. Kemudian untuk yang MyBank itu 12 ringgit Malaysia. MyBank tanggal 30 Januari 2023 dengan kurs ini ya 3510. 3.510. Akunnya juga masuk di lain-lain sesuai di soal ya. Beban lain-lain ini sebesar 12 ringgit Malaysia. Oke, sudah kok udah disimpan. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Yang pertama UOB berarti jurnalnya adalah beban lain-lain pada UOB sebesar 75.000. Betul ya. Selanjutnya untuk MyBank jurnalnya adalah beban lain-lain pada MyBank MYR sebesar 12 ringgit Malaysia atau senilai 42.120 rupiah. Oke, sudah. Selanjutnya tanggal 30.
Perusahaan melakukan pembayaran atas komisi penjual tenaga penjual Ilham periode Januari menggunakan Bank UOB IDR. Nah, untuk melihat beban komisi itu ada di daftar laporan tenaga penjual, kemudian ini ringkasan komisi. Bisa misalkan rincian ya, atau ringkasan. Laporan berisi rincian perhitungan nilai komisi yang didapatkan tenaga penjual dari tiap faktur. Kalau ini laporan yang berisi daftar nilai komisi yang didapatkan oleh tiap-tiap tenaga penjual dengan cara perhitungan per faktur. Sama, hampir sama ya. Misalkan rincian. Berarti kita anggap tanggal 1 2023 sampai tanggal 31 bulan 1 2023. Tampilkan. Nah, kalau ini langsung yang dapat ini Ilham ya. 331.250. Kalau kita pakai yang ringkasan tanggal 1 bulan 1 2023 3101 2023 ya sama karena yang Pak Danunya belum ada yang lunas sesuai dengan syarat mendapatkan komisi. Maka yang benar ini 331.250 atas komisinya Pak Ilham. Kemudian ini bisa dijawab di nomor 8. Kemudian tanggal 30 ini berarti kita membayarkan komisinya berarti kas dan bank. Kas dan bank pembayaran pakai UOB pada tanggal 31 Januari 2023. Pilih akunnya berarti beban komisi ya. Komisi. Nih, beban komisi penjualan sebesar sesuai tadi ya 331.250. Yang ini tadi 331.250. Oke, kalau sudah disimpan. Jurnalnya berarti ya beban komisi pada UOB ini. Misalkan keterangannya ini kan kosong ya. Harusnya kalau misalkan ingin lebih tahu atau lebih detail bisa diisi ya di catatan. Oke, jurnalnya adalah rincian jurnal ini beban komisi penjualan pada UOB IDR. Sudah, lanjut ke ini tanggal 31. Yang kedua, perusahaan melakukan penyesuaian atas beban sewa untuk periode Januari 2023. Sewa dibayar di muka untuk 1 tahun telah dibayar dan dicatat pada akhir Desember. Nah, berarti pada akhir tahun 2022 itu perusahaan telah membayar sewa selama tahun 2023. Nah, berarti kita tinggal setiap bulannya di tahun 2023 kita mengakui bebannya atau pengakuan beban. Maka menggunakan jurnal umum atau melakukan jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita buat jurnal penyesuaian, kita lihat dulu di daftar laporan atau kita juga bisa lihat di histori akun. Berarti kita lihat sewa dibayar di mukanya itu berapa. Tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, ini pada akhir Desember 2022 itu bayar sewanya 30 juta. Berarti 30 juta ini kan untuk 1 tahun ya. 30 juta itu untuk 1 tahun bagi 12. Nah, 2.500.000. Oke, maka sekarang kita akan ke buku besar jurnal umum. Mencatat pengakuan beban sewa pada tanggal 31 Januari 2023. Jurnalnya yang pertama kan pengakui beban sewa, ya berarti beban sewa sebesar 2.500.000. Nah, ini kalau kita yang sewa, berarti ke pemasok ya. Oke,
Di sini sekarang ada ininya ya. Kalau yang dulu accurate-nya nggak ada pilihan pemasok pelanggan. Kan ini kita yang sewa. Oke, lanjut. Kemudian akun kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi nanti akhir tahun 2023 sewa dibayar di mukanya ya nol karena sudah diakui setiap bulannya sebesar 2.500.000. Kalau sudah disimpan, ini enggak ada ya. Keterangannya boleh diisi misalkan pengakuan beban sewa Januari 2023. Simpan, kita lihat di sini. Nah, ini ada pengakuan beban sewa itu. Sebenarnya keterangan itu opsional, tapi kalau kita isi juga lebih baik. Lanjut, 31 Januari yang ketiga ya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk periode Januari 2023. Ini, nah ini berarti pilih salah satu. Nggak boleh dua-duanya kita tuliskan ya untuk buat akun yang baru. Berarti kita lihat dulu. Ini close dulu. Meskipun nanti kita pakai jurnal umum nggak pas, di close dulu. Kita lihat dulu daftar laporannya ke keuangan, pajak ya, ke pajak. Terus rekonsiliasi PPN kurang lebih bayar pada tanggal Januari, bulan Januari ini. Nah, di sini kita lihat dia kurang atau lebih bayar kan nggak tahu karena kalimatnya di sini kan PPN lebih atau kurang bayar. Sehingga kalian harus melihat PPN yang lebih besar yang mana. Keluarannya 11.502.480, sedangkan masukannya 8.168.600. Sehingga karena lebih besar PPN keluarannya berarti PPN kurang bayar sebesar 3.333.880. Oke, berarti kita akan membuat ini yang kurang bayar. Yang ini ya, PPN kurang bayar. Tipe akunnya adalah kewajiban jangka pendek. Oke, kita buat akun perkiraan untuk liabilitas jangka pendek. Kode perkiraannya ini, nama akunnya bisa kita copy ya, PPN kurang bayar. Oke, kalau sudah disimpan, selanjutnya kita membuat jurnal umum. Nah, tanggal 31 Januari 2023. Nah, lama. Kan kita mau menutup PPN keluaran tuh normalnya di kredit. Berarti kita tutup, dia harusnya pindah ke debit. Ini kita copy ya nominalnya supaya nggak lupa. Oke, berarti yang pertama PPN keluaran di debit sebesar ini, lanjut. Kemudian PPN masukan, kok ini? PPN masukan itu normalnya di debit, maka sekarang kita tutup ada di kredit sebesar 8 juta ini. Ya, PPN masukan di di kredit ini diganti. Nah, selisihnya ini nanti otomatis masuk di kurang bayar. Kalau kurang bayar itu letaknya di kredit. Nah, ini ya otomatis keluar 3.333.880. Nih, sudah kita isi. PPN kurang bayar Januari 2023. Kalau sudah simpan. Nah, kalau kita reload yang ini, laporannya ini, maka dia close. Sudah nol, maksudnya tertutup. Nih ya, jadi PPN masukan jadi nol, PPN keluarannya juga, eh, PPN keluarannya
Ini kurang bayar ya. Jadi kita bayarkan sebesar 3.330.000. Ini yang ini. 3.333.880 ini kita bayarkan. Kalau di soal ini disuruh bayar enggak? Hanya buat rekonsiliasi ya, enggak disuruh bayar ya. Oke, nanti kalau bayarnya ya berarti tinggal PPN kurang bayar pada UOB IDR. Tapi di soal ini tidak perlu membayar karena hanya diminta untuk rekonsiliasi. PPN Januari 2023. Oke, selanjutnya yang terakhir, proses closing akhir bulan, perusahaan menghitung dan mencatat selisih kurs dan penyusutan aset tetap periode Januari 2023. Berarti kita ke proses akhir bulan, perusahaan proses akhir bulan, pilih bulannya Januari tahun 2023, Malaysia Ringgitnya berapa? 3550. Oke, lanjut. Sudah ya, Januari tahun 2023, kursnya 3.550 kalau udah simpan. Kita lihat jurnalnya di Januari 2023. Yang pertama untuk unrealized ini kas MYR, kemudian untuk MyBank MYR, piutang, hutang. Oke, itu untuk jurnal unrealized sama yang realized. Selanjutnya untuk jurnal penyusutan, ini penyusutan peralatan. Di peralatannya ada dua ya. Terus kendaraan ada satu. Oke. Sudah, selanjutnya untuk nomor 9, 10, 11, 12, 13 silakan dicari untuk periode atau tanggal di 31 Januari 2023. Silakan diisi. Sudah ini nanti kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Semangat!